Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini kalau Allah ya'murukum berarti perintah Allah ya. Sekarang kita memaknai dulu. Gini loh, bro. Kalau Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 5657, terutama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Sekarang gini, ketika menyembah itu diartikan apa? Ta'budiyah atau ubudiyah itu kan tidak hanya menyembah ritual ya, yang berisi sholat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya itu. Karena kalau diartikan itu, akan sempit makna ibadah itu. Maka tujuan Allah, nah ini loh, tujuan Allah berarti kan tidak ada tujuan lain. Manusia pun tidak perlu hidup kalau nggak memenuhi tujuan itu, gitu loh. Itu harus dimaknai begitu. Sampean dan saya ini hadir di bumi, itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyembah. Nah, apa makna menyembah? Menyembah itu, satu, memprioritaskan seluruh aturan Allah di atas. Itu menyembah. Jadi menomorsatukan keinginan perintah Allah di atas apapun. Itu loh menyembah itu. Jangan hanya diartikan sholat. Enggak, karena kalau hanya diartikan sholat, nanti dia sholat tapi perintah-perintah lain diabaikan. Ya enggak menyembah namanya. Karena sebelum kita dikirim ke perut ibu, lalu dilahirkan di bumi, itu kita ditanya di alam arwah itu. Alastu birobbikum. Gitu. Alastu, bukankah aku birobbikum adalah akan menjadi Tuhanmu? Kita semua ketika di alam ruh menjawab, bala syahidna. Nggih, siap laksanakan. Kami bersaksi ya Allah. Gitu loh. Kami bersaksi. Artinya kita itu sudah menaikkan pledge, mengucapkan ikrar janji bahwa kita akan menuhankan Allah, bahwa kita akan beribadah, bahwa kita akan menomorsatukan kehendak peraturan Allah di atas kehendak pribadi kita, di atas peraturan manusia. Begitu. Nah, kalimat di ayat ini, innallaha ya'murukum. Nah, berarti kan perintah ini. Maka kita kembali kepada tadi itu. Kalau innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah memerintahkan kalian, kembali kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk menyembah. Dan satu di antara makna menyembah adalah menomorsatukan semua perintah Allah. Berarti kalau Allah ya'murukum bil adl, untuk memerintahkan kalian untuk antu adul amanati, memberikan, menunaikan semua amanat ila ahliha kepada yang berhak. Ya sudah, laksanakan itu. Baik sampean sebagai pemimpin tingkat presiden negara, baik sampean sebagai tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT, sampai pimpinan rumah tangga. Berikan haknya. Sudah langsung. Apa? Haknya. Sorry. Sudah, kalau sudah berikan haknya, ya enggak ada tawaran lain itu. Dan itu jelas haknya siapa? Kalau sampean pemimpin tingkat RT, sampean adalah harus memberikan hak warga masyarakat se-RT itu. Sampean kalau pimpinan tingkat RW, desa, camat,
kabupaten, provinsi, sampai tingkat satu negara, ya tunaikan. Aja mek janji saja. Ini perintah Allah kepada siapapun. Kepada siapapun. Ila ahliha itu kepada yang berhak. Kita sebagai suami, hak istri apa, hak anak apa. Meskipun kita tetap menuntut mereka memberikan atau menyelesaikan kewajibannya, tapi haknya mereka apa? Minta transfer. Terus apa lagi? Hanya istri anak minta apa? Hah? Minta belanja, minta HP baru tiap apa? Setahun apa 2 tahun. Tunaikan, tunaikan ojo. Ojo nih blonjo njaluk ya, kalau yang minta blonjo tiap pekan jaluk nang mall tuku gak usah dituruti. Ini yang belanja harian itu loh. Untuk makan tiap hari tunaikan. Tunaikan pula hak mereka untuk mendapat keadilan. Sampean antara punya anak satu, anak dua. Jangan pilih kasih. Antara istri satu, istri dua. Jangan pilih kasih. Demikian pula dalam bertetangga. Adil. Haknya tetangga apa? Hak tetangga atas kita apa? Mendapatkan rasa aman. Mendapatkan rasa nyaman. Mendapatkan bagian ketika sampean bikin masakan. Loh lah iya ta? Ada loh. Itu hadisnya. Kalau sampean bikin masakan lalu aromanya tercium nyegrak nang tonggo. Saya kadang pagi-pagi gitu tetangga bikin apa kira kayak masak kayak goreng ikan asin itu. Rasanya kan ya kan? Oh, bagi meskipun ke tetangga terdekat. Kenapa sih penting? Loh, sama itu kalau ada apa-apa itu siapa yang nolong pertama? Tetangga, bukan teman medsos sampean yang ribuan jutaan follower melenger itu. Enggak, tetangga sampean. Dan yang paling utama adalah anggota keluarga sampean. Maka tunaikan hak-hak mereka. Tunaikan hak-hak Allah pertama, juga tunaikan hak-hak manusia. Tadi pertama adalah tunaikan hak-hak Allah ketika kita menyembah menomorsatukan Allah. Lalu juga tunaikan hak-hak manusia sesama kita. Itu tadi hak tetangga, hak sebagai istri, hak sebagai anak. Sampean juga sebagai istri, hak suami apa? Ditaati. Tunaikan. Hak suami apa? Dilayani. Tunaikan. Hak istri apa, wahai suami? Dilindungi, tunaikan. Dipimpin, dibimbing, tunaikan. Disayangi, ditunaikan. Dicukupi kebutuhannya, tunaikan. Begitu. Hak anak apa? Mendapat pendidikan, tunaikan. Mendapatkan teladan baik, tunaikan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan jika ada yang berselisih dan kamu memberi hukum di antara mereka, maka berikanlah hukum dengan adil. Wah ini, adil itu wangel Bapak Ibu sekalian. Wangel. Wangel itu sawuluwit. Orang Lamongan gitu kalau ngomong. Sulit itu very, very difficult. Itu saulit. Awangel. Kenapa? Karena adil itu kadang ukurannya itu normatif. Tapi Allah memberi itu. Akhirnya adil itu. Adil itu proporsional. Bukan selalu sama ya. Adil juga bermakna tegas terhadap satu peraturan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan berada pada titik abu-abu, samar dan sumir, yang akhirnya membuat orang tidak punya kepastian hukum. Wingi oleh, saiki gak oleh.
Wingi nglarang saiki ngongkon, wingi nglarang saiki ngelakoni. Pemimpin apa iki? Nah, ini yang harus kita hindari dari diri kita. Wingi ngomong ini, saiki ngomong ini. Sampean jangan seperti itu. Refleksinya kepada kita. Kalau ada orang seperti itu, sembarno, dongakno wae. Apalagi kalau ada orang yang dukung orang yang seperti itu, ya kita senyumin aja. Memang di muka bumi ini banyak yang bodoh daripada yang pinter. Maka sampean dan saya jangan jadi orang bodoh. Meskipun bodoh itu mayoritas. Sampean dan saya jangan. Supaya bisa berlaku adil. Untuk berlaku adil memang kita harus objektif ya, nggak boleh subjektif. Saya ulangi, untuk bisa berlaku adil kita harus objektif, nggak boleh subjektif. Bahkan seandainya memberi hukum kepada orang yang kita cintai, anggota keluarga kita sekalipun, sampean dan saya harus adil. Peraturannya nggak boleh, nak. Sudah. Jangan karena kemudian istri atau anak kita lalu peraturan, oh boleh. Atau bahkan peraturan dirubah untuk anak istri kita. Jangan. Ini apa-apaan. Jangan. Ya. Udah benar ini. Jadi, idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Makanya tidak boleh ada konflik interest. Konflik of interest. Apa itu? Terjadi benturan kepentingan. Kepentingan sampean sebagai seorang hakim adalah menegakkan peraturan, membuat keputusan sesuai peraturan. Tapi ada kepentingan lain, apa? Kepentingan keluarga, jika yang berperkara adalah masih ada hubungan keluarga. Maka ini namanya benturan kepentingan. Itulah kenapa dalam aturan seorang hakim tidak boleh mengadili, kalau dalam urusan publik ya, tidak boleh mengadili orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Khawatir ada ini, nggak bisa adil nanti. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Allah menasihati kalian ini dengan nasihat yang baik. Dan diakhiri, sungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Loh, coba dengar. Allah bicara tentang adil, lalu Allah menegasi dengan satu kalimat di bawahnya dengan basiron sami'an. Maha melihat dan maha mendengar. Maka nih, kenapa Allah pakai sifat itu dalam akhir ayat ini? Berarti sampean dan saya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hakim yang adil, sama itu harus mau mendengar dan mau melihat. Mau mendengar berarti harus mendengar dari seluruh pihak. Mau melihat berarti sampean harus objektif. Saya ulangi. Sami'an Allah maha mendengar, basiron Allah maha melihat. Ini mengajarkan kepada kita to be fair, untuk menjadi adil, sampean harus bisa mendengar dan mau bisa melihat secara objektif. Objektif itu melihat dari semua sudut pandang. Ya, harus melihat dari semua sudut pandang. Memutuskan perkara antara dua anak sampean yang berselisih. Sama dengar dulu, menurut tadi kenapa kok tukaran? Dengar dulu dari misalnya yang tua. Lalu coba yang kecil, kenapa kamu tadi kok tukaran? Dengar dulu dari yang kecil. Ini namanya mendengar. Kemudian nggak hanya dari mereka, dari yang bersaksi. Tanya sama ibunya, tadi gimana sih dua ini? Nggak cukup itu, kemudian kita dengar juga mungkin ada saksi lain di luar keluarga. Ini namanya mendengar dari semua. Ini. Lalu setelah itu kemudian kita harus secara objektif. Mungkin di antara dua anak kita itu yang berperkara tadi itu ada yang kita sayangi. Objektif adalah meminggirkan dulu rasa keberpihakan itu. Tidak boleh memihak. Gimana kok memihak? Sampean dan saya itu harus meminggirkan dulu rasa keberpihakan itu. Berpihaknya adalah berpihak pada kebenaran, bukan berpihak kepada persona. Gitu. Nah, sebagai orang tua, sampean sebagai bapak,
akan menjadi hakim, maka melihat semua sudut pandang apa yang tua, sudut pandang yang muda dari sisi usia, sudut pandang persoalannya tadi gimana, backgroundnya tadi gimana, apakah perkara ini baru sekali ini atau sudah pernah, gimana secara sudut pandang hukumnya. Dilihat semua, ini namanya objektif. Kalau subjektif itu sudut pandang dirinya sendiri aja. Hakim tidak boleh begitu. Bapak di dalam rumah tangga itu hakim. Ibu penuntut umum, jaksa. Adikku melanggar hukum. Terus aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu sibuk membela, yang salah dihukum salah le. Deng deng deng. Ada nyanyian gitu. Pak Juwarno melanggar hukum. Itu ada. Jadi di situ diterangkan bagaimana kita berlaku adil. Antahkumu bil adil. Sampean adil ini harus dalam banyak hal. Nah, adil itu tidak kok harus sama. Adil itu proporsional. Sampean misalnya membagi makanan. Orang berkeliling. Tamu-tamu atau satu RT. Adil itu bukan kok kemudian semua disuguhi satu. Loh, lah kalau yang satu itu tidak mau daging. Berarti yang tidak mau daging sama disediakan apa? Ya telur. Ternyata telur pun ada 4 orang yang hanya makan telur. Ditanyain, dia kalau makan telur horn ternyata gudiken. Ya sampean sediakan telur cece atau maaf bukan telur poyo atau telur kampung gitu. Gus ya capek. Nah, itu hanya contoh bagaimana kita berlaku adil itu. Itu loh. Anak kita mungkin satu itu kebutuhannya adalah, lah kalau anak yang perempuan sama kasih mobil-mobilan, nggak ditoleh. Demikian pula anak laki-laki sama kasih boneka, nggak ditoleh. Memang sejak di sononya itu sudah. Kecuali kalau anak-anak sekarang kemudian laki-laki main boneka, ya Allah sama langsung tobat nggak suka. Sholat istisqa, minta hujan. Anak-anak sekarang banyak yang kemudian melambai yang para laki-laki itu. Nah ini yang adil itu sesuai dengan proporsinya. Allah telah memberikan sampean dan saya nasihat itu untuk benar-benar objektif. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman. Nah, ini baru kepada orang beriman. Kamu itu taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemegang wewenang di antara kalian. Pertama yang perlu kita taati adalah Allah dan Rasul. Ini tidak pakai syarat ini. Ketaatan tanpa syarat. Baru kemudian bahwa ini dan ulil amri minkum. Yang ulil amri minkum ini pakai syarat. Kamu mentaati pemegang urusan atau pemegang wewenang di antara kalian itu, pertama syaratnya adalah kamu tetap mendahulukan aturan Allah dan Rasul-Nya dulu, baru mentaati aturan pemegang wewenang. Yang kedua, kamu boleh mentaati pemegang aturan itu jika yang pemegang aturan ini tidak melawan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kamu boleh mentaati pemegang aturan jika aturannya tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah itu, jadi yang ulil amri ini banyak syaratnya. Tidak hanya itu. Yang kemudian yang keempat juga adalah boleh mengikuti atau mentaati aturan pemegang wewenang ini jika mereka berlaku adil, tidak zalim. Gitu. Jadi yang ulil amri ini ada syarat. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tanpa syarat, harus diikuti apapun dan bagaimanapun. Sementara yang ulil amri ini ada syarat, 4 syarat tadi itu. Gitu ya. Jadi jika sampean ini beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan wa ulil amri minkum.
Ulil amri itu adalah pemegang wewenang di antara sampean. Jika sampean di satu RT, ya Pak RT-nya. Jika sampean di satu RW, ya Pak RW dan seterusnya ke atas. Tapi ada syarat itu tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan nah ini menjadi penjelas dari yang tadi. Jika ada perselisihan, jika ada ketidakjelasan aturan, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana ini, maka farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini maknanya juga dalam hal agama ya, nggak hanya dalam urusan negara. Gini, jika misalnya ada hukum tentang halal haram, tentang boleh dan tidak, tentang ini gimana secara fikih dan lain sebagainya, pendapat ulama A mengatakan gini, pendapat ulama B mengatakan gini, mazhab ini itu, lalu saling mencaci, saling mengharamkan, saling dan sebagainya. Pada saat seperti itu, maka farudhu ilallahi wa rasul. Kembalikan semua urusan itu, rujuk kembalikan kepada pokok hukumnya. Sumber pokok hukum di Islam itu pertama adalah Al-Quran, kedua Al-Hadis. Nanti di bawahnya ada ijma, qiyas, ya, kemudian ijtihad dan seterusnya. Tapi itu semua adalah jika mereka berselisih dalam ijma, mereka berselisih dalam qiyas dan seterusnya, ijtihad, istisqab dan seterusnya, maka kembalikan kepada pokok hukumnya, kepada Al-Quran dan hadis. Itu aja sudah. Misalnya tentang hukum pinjam meminjam yang berbunga, tentang riba, kan banyak itu, banyak perbedaan pendapat. Jika sudah begitu kembali kepada hukum asalnya, lihat di Al-Quran, lihat di Al-Hadis. Gimana sih? Ya sudah kembali ke situ, ke sana. Jika kita memang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih bagus penyelesaiannya. Ya, jadi clear buat kita how to solve the problem in the law of Islam. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau diperjelas silakan. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Nyalain mikrofonnya. Ada? Allah, alhamdulillah. Jadi, oke. Kalau enggak ada, saya rasa gini. Orang-orang itu dulur ya. Kalau seandainya tahu bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin, tanggung jawab sebuah jabatan, mereka nggak akan berebut dulur. Kalau ditunjuk dan diminta oleh masyarakat, monggo silakan diambil wewenang atau amanat itu. Tapi ingat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Jika kamu memang mengambil amanat itu, yang diserahkan, dipasrahkan kepada kalian, maka tunaikan amanat itu ila ahliha, kepada ahlinya. Benar-benar, jangan macam-macam, jangan neko-neko, hati-hati. Tapi jika sampean tidak diminta, tidak dipercaya, tidak ada yang apa sampean, alah sudahlah, jangan meminta. Kenapa? Karena ini penting untuk menjaga diri kita. Setiap konstituen atau pemilih sampean, setiap orang yang sampean pimpin, itu nanti di akhirat akan dibaris dulu. Akan dibaris. Dibaris gimana? Dibaris secara berjajar, masing-masing itu
diberi hak untuk menuntut haknya atas kepemimpinan sampean ketika di dunia. Bayangkan, kalau sampean kepala desa, memimpin 1.000 atau 2.000 orang, 1.000 atau 2.000 orang itu di padang masyarakat di baris itu. Lalu satu persatu akan diberi hak untuk menuntut haknya atas apakah sampean sudah menunaikan hak-hak mereka atau belum. Bayangkan, kalau di antara mereka ada yang sakit tapi sampean tidak mengobatkan mereka dengan kebijakan sampean. Kalau mereka ada yang kelaparan padahal sampean kenyang, habis sudah. Bayangkan kalau sampean seorang camat yang membawai 20.000 atau 100.000 orang. Bayangkan kalau sampean bupati yang membawai 1 atau 2 juta orang. Bayangkan kalau sampean seorang gubernur yang membawai 10 sampai 20 juta orang. Bayangkan sampean seorang presiden yang harus memakmurkan 250 juta orang. Dan orang-orang itu akan dibaris semua untuk menuntut haknya masing-masing. Jikapun sampean nanti itu husnul khotimah masuk surga sebagai pemimpin, sampean akan telat masuknya. Kenapa? Karena dituntut hisab satu persatu itu. Apalagi jika tidak, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu dulu yang harus sampean ajak diri untuk mempertimbangkan sebelum berebut jabatan. Ya. Itu makanya ada satu hadis, kalau kamu diamanahi oleh orang sebuah jabatan tanpa meminta, maka kamu berhak menerimanya dan Allah akan membantumu. Tapi jika kamu tidak diminta dan kamu merebut-rebut jabatan itu, maka Allah akan membiarkan kamu untuk menanggung amanat itu sendiri. Jadi, ayo hati-hati, lho. Saya tidak melarang sampean untuk mencalonkan ini, mencalonkan itu, tapi sadari betul konsekuensi dan resiko yang sampean sedang panggul itu, supaya berhati-hati dalam memegang amanat. Saya rasa itu. Saya mau tanyakan? Saya Izin. Gus. Silakan. Singkat, padat. Apa yang mau ditanyakan, Bu Jaro? Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang ada dua hal ini. Yang pertama itu kita kan harus mentaati Allah dan Rasul dulu, kemudian pejabat yang berwenang. Kemudian musim sekarang ini kan istilahnya ada yang mendominasi gitu, tapi tidak sesuai dengan hati nurani kita. Itu bagaimana solusinya? Yang pertama. Kemudian ini kan yang kedua adalah ini kan ada dekat-dekat dengan ini ada pesta ini, Gus. Bagaimana dengan serangan subuh itu, Gus? Bagaimana apakah kita bagaimana sikapnya dengan serangan subuh tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi gimana kita harus, ya memang kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kalau ternyata peraturan atau pemimpin itu membuat aturan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, nggak perlu kita taati. Itu udah harga mati itu. Makanya dulu ketika di zaman Orde Baru, waktu itu ada peraturan KTP harus buka jilbab, sama kami nggak mau. Enggak, kami nggak punya KTP, nggak apa-apa. Sebentar aja, oh nggak mau kami. Sebentar di neraka itu nggak mau. Mbak Yu saya sampai dikeluarkan dari sebuah sekolah miliknya organisasi besar Islam di Indonesia, dikeluarkan karena ijazah harus pakai tutup buka kepala, tutup kepala buka jilbab, sampai enggak punya ijazah. Nah, kalau sudah kayak gitu, enggak kita konsisten. Oh iya. Yang kedua tentang serangan subuh. Ya kalau subuh nyerang-nyerang ya kita tinggal sholat. Kita sholat subuh. Ya kan? Kita sedang sholat subuh diserang ya kita sholat aja. Kalau kemudian mereka sedekah ngasih, kalau kita sedekah ngasih, mereka sedekah ngasih ini ngasih itu, ya terima aja ngasih. Tapi kalau mereka kemudian nyuruh kita janji milih ini milih itu ya kembalikan, nggak usah janji-janji gitu. Saya nggak mau kalau dikasih janji. Kalau sampean mau ngasih sedekah ya nggak boleh nolak sedekah, saya terima aja. Tapi kalau sampean nyuruh janji nanti pilih ini ya pilih itu, enggak, saya nggak janji.
itu aja menghadapi serangan subuh. Apalagi kalau pas subuh kita ngaji. Jadi dia nggak jadi nyerang dong. Misalnya besok tanggal 14 Februari, ya tetap kita ngaji tafsir lah. Hari apa sih 14 Februari itu? Hari apa? 14 Februari itu hari apa? Gus. Pesta demokrasi. Kan, nah iya kan kita pas ngaji itu. Kita kan tetap ngaji dulu. Nah pas subuh dia nyerang. Ya diajak ngaji. Terus Terima ada serangan, kasih. iya ada serangan subuh kayak gitu ya. Pas kalau subuh beneran, pas adzan qomat ya diajak sholat. Kalau pas kita ngaji ya diajak ngaji. Pas kita turun dari sholat subuh terus dia nyerang dengan sembako, dengan uang. Nah, ini uang apa ini? Ya, kita sedekah lah. Kalau dia gitu ya kita terima. Nanti kalau kita ternyata banyak uang ya kita berikan ke orang lain lagi. Sembako juga begitu. Tapi kalau kemudian tolong coblos saya, oh maaf mas, maaf Pak, kalau ada embel-embel kayak gitu, saya tidak berani janji nyoblos sampean daripada nanti saya ingkar janji, tak usah, monggo diberikan ke yang lain. Gitu aja wes, dengan senyum. Wes, itu. Apalagi misalnya mau ngasih makan gratis ya kita, oh sudah ada makanan di rumah kita, gitu aja. Daripada antri di lapangan, akan mending makan di rumah. Ada lagi? Matur. Ya, Izin apa, Mbak? Ya, Mbak Dini, apa? Waktunya habis nih, singkat cepat. ya. Ini apa namanya mau nanya masalah apa gimana boleh nggak Gus kalau misalnya kan ini udah mau bulan Ramadan kan terus misalnya kita menghalangi untuk haid Gus dengan KB boleh nggak biar nggak ada hutang gitu puasanya. Nggak usah, nggak usah. Apalagi kalau jadi KB itu dibolehkan, itu justru untuk pertama mengatur kelahiran, yang kedua untuk alasan kesehatan, ya. Jadi kalau tanpa alasan itu enggak ada. Kenapa? Ramadan kalau memang haid ya biarkan dia haid. Toh untuk haid sudah jelas aturannya. Dia harus mengganti di hari yang lain. Ya kan? Ayyamil ukhar. Nah, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk agar kemudian biar tidak haid sama sekali pada saat Ramadan, biar ini tidak usah. Biarkan itu alami berjalan. Karena itulah kemudian Allah membuat hukum ya. Ada rukhsah bagi mereka yang haid, ada rukhsah bagi mereka yang sakit, yang safar, dan lain sebagainya. Au safarin, au marid, au haid. Jadi sudah tidak apa-apa. Biarkan apa adanya saja. Tapi ingat, begitu selesai Ramadan, langsung nyaur, jangan ditunda-tunda. Kadang ini ditunda-tunda sampai kemudian mau Ramadan datang baru belebekan nyaur. Ini apa-apaan. Jadi dipakai untuk, ya pas bulan Syawal itu setelah puasa Syawal, nyaur. Segera nyaur. Kita tidak tahu umur siapa gitu ya. Jadi biarkan itu berjalan alami. Tidak usah dicegah-cegah supaya bisa melaksanakan sholat atau puasa sebulan penuh. Tidak usah. Nanti malah merusak tubuh. Padahal alasan dibuatnya KB itu justru untuk alasan kesehatan. Ya Gus. Ya, ada lagi? Siap izin bertanya, Gus. Ya, apa dari Blora? Sebaiknya untuk puasa Syawal itu nyarutang dulu atau puasa Syawal dulu, Gus? Ya, nyaur utang dulu lah. Berarti nyarutang dulu. Yang nyaur utang itu kan wajib. Yang puasa Syawal itu sunnah. Wajib harus didahulukan di atas sunnah. Begitu kaidahnya. Ya, siap, matur. Ya, ada lagi? Satu pertanyaan lagi, saya buka, enggak apa-apa. Singkat, padat, jelas. Ada? Izin Gus. Ya. Ini memang dunia itu enak Gus. Kalau kita nggak berpikir seperti apa yang disampaikan Gus tadi di Quran ini. Dalam arti jadi pemimpin itu kan kalau lihat dunianya kan enak. Dikasih ini, kasih itu. Tapi kalau mau berpikir tanggung jawab sebenarnya kan berat banget. Ya jadi kepala cabang SPMA aja berat Gus.
mikirnya jamaahnya nggak hadir, jamaahnya nggak jamaah gitu udah berat banget gitu. Gimana ini mungkin itu ya, tapi memang setan lebih dominan ya. Jadi sampai berebut dan kalau kategori yang Gus sampaikan bahwa pemimpin itu diminta oleh rasanya khususnya untuk caleg-caleg ini jarang yang diminta Gus. Pasti meminta itu, matur suwun. Saya hanya membacakan hadisnya aja. Ya, jadi kemarin sekitar 2 pekan lalu saya sama Gus Naim itu memoderatori atau memfasilitasi pemilihan kepala cabang SPMA Ngawi. Di SPMA itu nggak ada tradisi voting. Kami tidak suka voting karena perintah Allah itu wasyawirhum, dan perintah dalam Pancasila itu permusyawaratan apa? Mufakat dan musyawarah. Tidak ada voting itu. Karena voting itu akan membuat yang menang adalah yang paling banyak jumlahnya. Sementara orang kalau persoalan jumlah ya wani piro. Nah, terkait dengan itu, maka Pak Guru Muhtar pernah tahu gini, Pak Warso. Jadi pemimpin itu kudu wero lugore godhong sak lembar. Jadi pemimpin itu harus tahu detail dari persoalan yang dihadapi wilayah maupun warganya. Sampean sebagai kepala cabang SPMA, saya aja ini sedang kena tuntutan sebagai pendamping atau pembina jamaah. Ternyata ada 2 yang sedang sakit. Ada Pak Resmana yang sakit, ada Pak Maman yang sakit. Yang saya tidak tahu. Kalau yang Presiden Pasar kemarin saya tahu ada Mbak Lina, ada Mas Adil, dan sebagainya. Nah ini saya nanti dituntut Allah itu. Selain seperti yang sampean tanyakan tadi, kita harus bicara juga tentang bagaimana keimanan mereka, semangat mereka, keaktifan mereka dalam kegiatan. Iya, nah, kita juga harus tahu itu. Adakah sekarang di antara jamaah kita yang sedang boteane berhasil habis? Itu nanti ditanya. Makanya pas waktu semua pemilihan kepala cabang SPMA dimanapun itu saling dorong-mendorong, sampian wae, sampian wae, sampian wae. Kenapa? Karena jadi kepala itu paling tidak enak, paling sibuk, paling capek, paling banyak berkorban, dan paling korban perasaan. Nggak begitu. Nggak dapat apa-apa lagi. Secara dunia yang nggak bangga, secara materi yang nggak digaji. Nah, kalau dipersonkan kayak gitu, saya yakin nggak ada yang mau nyalonkan DPR atau jadi menteri. Ini kan karena bayangan orang kalau jadi bupati nanti akan dapat punya wewenang proyek banyak sekian, sehingga meskipun mengeluarkan uang 50 atau 100 miliar, nanti mesti balik 500 miliar. Kan gitu ini. Lalu kemudian disanjung-sanjung, dihormati ya. Sanjungan dan materi inilah yang membuat orang berbondong-bondong. Coba kalau misalnya kayak di luar negeri itu, ya, yang jadi itu sampean misalnya jadi perdana menteri atau kanselir di Jerman gitu. Saya mana kan biasa melihat kanselir Jerman kemudian naik kereta api dan tidak ada yang nyapa gitu. Biasa. Di Finlandia misalnya melihat apa perdana menterinya kemudian beli apa dan tidak ada fasilitas-fasilitas berlebih itu tidak ada, kecuali kayak presiden Amerika dan sebagainya gitu. Jadi karena memang budaya kita ini masih budaya yang ini budaya kerajaan, sehingga menjadi pejabat itu seperti menjadi raja. Itu. Jadi kata Gus Mus Rembang itu Republik Rasa Kerajaan. Maka sampean di tingkat desa maupun di tingkat camat itu seringkali kemudian begitu jadi kepala desa itu pada harus dihormati, kemudian harus dapat fasilitas. Nah itu yang membuat orang berbondong-bondong. Misalnya jadi wakil dewan, wakil rakyat di dewan. Itu kan wakil. Saman itu kan pembantuku, tak suruh. Kan gitu. Tapi kan kemudian dibalik.
Kalau jadi anggota dewan itu kemudian ada PIN anggota dewan lalu kayak punya kuasa. Padahal di DPR itu punya 3 fungsi kan. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, fungsi legislasi. Fungsi pengawasan mengawasi kinerja pemerintah, fungsi penganggaran bersama pemerintah menyusun anggaran-anggaran belanja negara atau daerah, fungsi legislasi fungsinya membuat aturan atau hukum. Untuk menjadi itu sampean harus ahli dalam bidang dan komisi yang ada. Lah ini enggak usah ahli-ahli, yang penting aku dadi. Kan gitu. Ya karena itu tadi janji kuasa dan janji kebanggaan, janji materi. Nah kalau ini kemudian diperbaiki seperti zaman Rasulullah Muhammad SAW, zaman para khulafaur rasyidin, di mana jabatan itu tidak merepresentasikan wewenang yang berlebihan, tidak merepresentasikan materi yang berlebihan, nggak akan ada yang mau. Umar bin Khattab itu begitu ditunjuk jadi khalifah, yang pertama dilakukan nangis, istighfar dia. Bukan sujud syukur. Bukan. Sedang dapat amanah dan resiko. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi saya nggak melarang sampean untuk nyalon. Enggak. Boleh-boleh saja. Enggak kok haram nyalon itu. Boleh. Jadi sebagai sebuah ikhtiar boleh gitu. Tapi harus dipahami betul itulah risiko-risiko yang harus dihadapi. Baik di dunia maupun di akhir. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau bicara itu asik dan lama. Nanti, ya. Saya ini lulusan FISIP loh ya. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Jadi kalau diajak bicara itu, wah panjang lebar nanti. Sudah, sampun. Saya tak jadi pengajar tafsir saja. Semoga Allah mengingatkan kita tetap harus wirai, hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Dan jadilah orang yang adil. Orang yang adil dalam hal apapun di tingkat keluarga sampai di tingkat wewenang dan kebijakan. Semoga Allah membimbing kita dalam keadilan, memampukan kita untuk berbuat adil di level apapun, di level keluarga sampai apapun, menjaga kita dari ketidakadilan dan menuntun kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat al-muslimat. اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا استغفرك واتوب اليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقدر فاستنا نجسنا الشيطان سمك ربنا نجنا ولنا ربنا وفقنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وعفونا فلنا وارحمنا ولا ننصر من كافر في أرض الكافر اللهم تعالى نبي السماء برحمتك اللهم أنزل لنا رحمة بيت تقوى ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك وأرنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.